Halo, selamat datang di modul pertama dari course Linear System and Matrix. Di modul pertama kali ini kita akan membahas tentang System of Linear Equation atau sistem persamaan linear. Selamat belajar dan selamat mengikuti video kali ini. Setelah kamu menonton video ini, kamu diharapkan dapat mengeksplain atau menjelaskan konsep dari linear system. Nah, pertama kita akan berkenalan dulu dengan linear system ya, atau sistem persamaan linear. Tapi sebelum itu kita harus kenal dulu yang namanya persamaan linear. Persamaan linear ini adalah sebuah persamaan yang melibatkan n variabel. Misalkan x1, x2, x3, sampai xn. Yang bisa diekspresikan dalam bentuk rumus atau formula a1x1 tambah a2x2 tambah dan seterusnya sampai tambah an xn sama dengan b. Di mana a1, a2 sampai an dan b ini adalah sebuah konstanta, bukan variabel ya. Dan tidak semua konstantanya bernilai 0. Jadi kalau ada yang 0, nggak semuanya ya. Nah, kalau misalkan n-nya 2 atau 3, biasanya kita pakai x, y, z gitu ya untuk variabelnya. Misalnya kalau 2 berarti x dan y, kalau 3 berarti x, y, z. Nah, kalau misalkan b-nya 0, kita bisa sebut sebagai persamaan linear homogen. Di mana bentuknya adalah a1x1 tambah a2x2 tambah sampai an xn sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Linear equation itu misalkan x plus 3y sama dengan 7. Lalu x1 min 2x2 min 3x3 min plus x4 sama dengan 0. Dan kalau diperhatikan, linear equation atau persamaan linear ini tidak melibatkan perkalian dua variabel atau lebih, akar dari variabel, dan hanya muncul sebagai pangkat 1. Ya, jadi x-nya harus pangkat 1, y-nya harus pangkat 1, nggak boleh pangkat yang lain. Dan nggak boleh di dalam fungsi seperti trigonometri, logaritma, atau eksponensial. Jadi x plus 3y kuadrat ini bukan persamaan linear karena y-nya bentuknya kuadrat. Lalu sin x plus y juga bukan karena x-nya di sini di dalam sin. Nah, 3x plus 2y min xy sama dengan 5 juga bukan karena ada perkalian x dan y. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sistem persamaan linear ini adalah himpunan dari beberapa persamaan linear yang biasanya kita akan selesaikan dalam secara bersamaan gitu ya. Variabel-variabelnya kita sebut sebagai unknowns ya biasanya. Dan nilai x dan y atau variabel-variabel yang memenuhi setiap persamaan itu kita sebut sebagai solusi. Contoh, 5x plus y sama dengan 3 dan 2x min y sama dengan 4 ini punya dua solusi. Satu solusi ya, yaitu x1 dan y-nya min 2. Jadi x-nya ada dua unknowns atau dua variabel di mana solusinya ada tunggal, yaitu x1 dan y-nya min 2. Karena ketika kita substitusi ke dalam persamaan pertama, kita dapatkan 5 kali 1 tambah min 2 sama dengan 3, ya kan? Dan 2 kali 1, 2 dikurang min 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan membahas tentang linear system di 2 atau 3 variabel. Nah, di mana di sini kita akan fokus ke banyak solusinya. Jadi setiap solusi persamaan linear itu, sistem persamaan linear atau SPL itu bisa ada 3 kemungkinan. Yaitu nggak punya solusi, punya satu solusi, atau punya tak hingga banyaknya solusi. Di mana setiap persamaan itu bisa kita buat ke dalam bentuk garis ya, karena dia persamaan linear. Kalau dia nggak punya solusi, maka kedua garisnya akan sejajar. Di mana kita bisa sebut sebagai persamaan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Lalu dia juga bisa punya tepat satu solusi, di mana kedua garis dari setiap persamaan akan berpotongan di satu titik. Nah, ini sih kita sebut sebagai konsisten. Lalu ketika kedua garis ini tumpang tindih, artinya setiap solusi dari persamaan pertama itu juga merupakan solusi dari sistem persamaan yang kedua gitu ya. Jadi titik yang di garis pertama dan kedua itu bakalan selalu sama. Maka kita sebut sebagai infinitely many solutions atau tak hingga banyaknya solusi. Nah, ini juga disebut sebagai konsisten ya. Karena konsisten ini artinya dia punya solusi.
Kalau inkonsisten nggak punya solusi. Nah, kalau misalkan 3 variabel, ini lebih kompleks lagi karena dia akan membentuk sebuah bidang. Setiap persamaan akan membentuk bidang. Jadi akan ada 3 buah bidang. Nah, ketidaksamaan yang inkonsisten atau tidak punya solusi, itu ada 4 kemungkinan skenario dari kedudukan bidangnya. Misalkan, ketiganya bisa paralel atau sejajar. Ini nggak ada solusinya karena nggak ada perpotongan dari ketiganya. Kalau misalkan cuma satu bidang yang memotong 2 bidang yang sejajar, ini juga nggak punya solusi. Karena hasil potongannya adalah garis lurus yang paralel. Begitupun yang seperti ini. Ya, kalau begini kan dia berpotongan tapi cuma dengan 2 bidang aja. Dan ini pun juga sama. Dia artinya dia cuma berpotongan di 2 bidang, di mana bidang yang satu dan kedua ini dia bertumbang tindih gitu ya. Sedangkan yang konsistennya juga ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dia punya tepat satu solusi. Tepat satu solusi artinya ketiga bidangnya punya titik potong yang sama di satu titik ini. Sedangkan sisanya itu punya tak hingga banyakkah solusi. Misalkan di sini ketiga bidangnya itu berpotongan di sebuah garis. Itu termasuk tak hingga banyakkah solusi. Lalu ini juga dia punya solusi yang tak hingga karena ketiganya tumpang tindih. Ini juga sama karena 2 dari bidangnya itu tumpang tindih dan berpotongan dengan bidang yang ketiga gitu. Jadi ada 8 kemungkinan, tapi tetap dikelompokkan ke dalam 3 ya. Tidak punya solusi, tepat satu solusi, dan tak hingga banyaknya solusi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalkan setiap SPL itu punya antara 0, 1, atau tak hingga banyaknya solusi. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ada SPL yang punya 2 solusi, punya 3 solusi, punya 4 solusi, itu nggak bisa. Itu cuman bisa 0, 1, atau tak hingga banyaknya solusi. Jadi kesimpulan dari modul kali ini adalah kita udah belajar tentang linear equation. Persamaan linear itu bentuknya adalah A1x1 tambah A2x2 tambah sampai AN xn sama dengan B. Dan sistem persamaan linear atau SPL ini adalah sebuah himpunan dari beberapa persamaan linear. Variabelnya kita sebut sebagai unknowns dan nilai setiap variabel yang membuat setiap persamaannya benar itu disebut sebagai solusi. Dan setiap SPL punya 0, 1, atau tak hingga banyaknya solusi. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.